Selamat pagi. Ini live-nya kita mau bahas tentang merokok. Ya, mungkin ada di keluarga kita yang merokok, suami kita, anak kita, atau bahkan diri kita ya, yang saat ini sedang merokok, iya kan? Jadi kita perlu memahami dulu ya, rokok itu gimana, ya kan? Oke, Kak Mrs. David, nggak apa-apa. Kalau ikhlas cepat sembuh pasti ya. Anxiety itu kuncinya memang ikhlas ya. Kak Christina, selamat pagi. Ini kita mau sharing tentang merokok ya. Merokok. Kak Vita, selamat pagi. Kak Cin, tumben cepat live ya, karena hari ini istriku udah mulai lagi berenang dia. Kakinya udah agak bisa lumayan ya. Selamat pagi Kak Bulan Cui. Ya, jadi merokok itu adalah suatu aktivitas di mana ada dua hal ya, menarik nafas ya dengan lambat, jadi inspirasi dia ya. Lalu yang kedua, memasukkan zat yang terkandung di dalam asap rokok. Jadi zat asap rokok itu tentunya mengandung nikotin ya gitu. Jadi nikotinnya itu kemudian akan bekerja di otak kita, sehingga dia akan menimbulkan rasa tenang. Lalu tarik nafasnya juga itu menimbulkan efek tenang. Jadi pada waktu kita inspirasi ya, itu saraf parasimpatik itu kemudian akan bekerja di jantung kita, sehingga kemudian jantungnya tidak berdebar lagi ya, jadi akan menjadi tenang ya. Dan merokok juga termasuk bagi saudara kita ya, yang merokok itu adalah obat asam lambung jadinya. Mengobati asam lambung. Kenapa? Karena asam lambung itu terjadi ketika kita panik, stres, bingung, nggak tahu mau buat apa ya. Tapi dengan merokok maka dia bisa jadi tenang, kira-kira gitu ya. Selamat pagi Kak Eka Santi, Kak Elsa Sidauruk, Shalom Kak Rara, Kak Nur. Gadisku dulu merokok karena lingkungan, tapi bisa berhenti karena suami nggak perokok. Kupikir lingkungan berpengaruh. Ya, jadi kenapa lingkungan berpengaruh dengan rokok? Karena sesama orang yang kita kalau melihat orang yang merokok lalu dia bisa tenang, maka biasanya orang yang sedang panik lalu dekat dengan orang yang tenang, dia bisa jadi terpengaruh. Dia pasti nanya, kamu ngapain merokok? Yang merokok pasti bilang, biar tenang, ya kan? Nah, jadi itulah alasannya kenapa orang merokok ya. Jadi kalau kita mau orang berhenti merokok, kita bertanggung jawab untuk menggantikan kebahagiaannya karena merokok ya. Jadi kita harus membantu dia supaya bisa tenang lagi tanpa rokok, karena rokok itu bagi dia adalah membuat dia tenang ya. Selamat pagi Tulang, Rian Sirait, SHMKN. Harapan Indonesia, saya umur 32 tidak pernah merokok, kuliah di teknik mayoritas perokok ya, karena pikirannya tenang ya. Jadi kenapa orang merokok itu karena ada beban pikirannya ya. Ini ya, aku kasih gambarnya kalau gitu biar bisa paham. Nah ya, tetap ini dasar kita untuk kita bisa memahami orang yang merokok ya. Jadi ketika pikiran ini banyak yang dipikirkan, gimana biar keluar dari masalah ya. Biasalah, orang-orang semua kan juga punya masalah. Nggak ada manusia di dunia ini nggak punya masalah. Lalu pikiran ini akan terus bekerja, sampai kapan saya begini, apa yang harus saya lakukan. Kok lama-kelamaan hidup saya semakin terpuruk ya, kok sepertinya nggak ada yang peduli sama kita, kok saya merasa kecewa seperti ini ya kan. Nah, lalu kemudian ini hipotalamusnya, basal ganglia ini, lalu ini hipokampus, ini amigdala, di sini ada hipotalamus. Ini kemudian akan
menimbulkan respon. Jadi setiap pikiran, pertanyaan yang tidak terjawab itu akan menimbulkan respon apa? Respon stres di sini. Maka keluarlah hormon stresnya ya, katekolamin, ya kortisol, sehingga kita akan merasa stres. Dan ini akan mempengaruhi seluruh fungsi otak kita. Kita rasa bingung, kita rasa takut, kita rasa khawatir, kita rasa cemas. Lalu di hipokampus ini akan termemori ya, semua yang membuat stres tadi. Misalnya dia stres karena pekerjaan, maka akan termemori di sini stres, sehingga dia nggak ngapa-ngapain, dia tetap rasa stres. Dah. Lalu kemudian dia dikenalkan dengan rokok. Kawan yang ngajak, udah coba kau hisap dulu. Kalau aku hisap ini pasti jadi tenang. Jadi dengan lain kata, ketika orang stres kan bingung, nggak tahu jalan keluarnya apa. Lalu ditawarkan dengan rokok. Nah ini rokok, dia hisap. Sekali dia hisap, udah pasti langsung tenang. Kenapa? Belum pun masuk asap rokoknya dia udah pasti tenang. Kenapa? Karena dia melakukan inspirasi secara sadar. Ya kan? Coba kita di sini tanpa rokok. Coba tarik napas. Lalu kita buang perlahan ya. Itu pasti rasa tenang, nggak usah pun masuk asap rokok. Oke. Lalu kemudian dikasih rokok. Nih coba pakai ini. Dia hisap, dia tenang. Lalu kemudian asap rokoknya mengandung nikotin. Nah, nikotinnya itu ke sini. Akan beredar di otaknya. Yang tadinya dia lagi panik, lagi kacau, maka dengan asap rokok itu kemudian dia akan menjadi tenang. Itu sebabnya ada banyak orang kalau dibilang berhentilah merokok, dia nggak mau. Kenapa? Karena jadi asam mulutnya. Kenapa jadi asam? Karena ketika kandungan nikotinnya menurun di otaknya ini, maka dia akan jadi stres lagi balik. Karena hipokampusnya sudah mememori respon stres. Iya kan? Maka ketika dia tidak di bawah pengaruh nikotin, asam lambungnya tentu akan naik. Karena saraf dari lambung, saraf menuju lambung itu lewat dari sini sampai ke lambung. Sehingga ketika ini stres, bingung, panik, asam lambungnya akan naik. Bisa ya? Gitu. Lalu kalau kita berharap seseorang yang merokok, yang kita sayang, supaya dia berhenti merokok, jangan dilarang. Karena yang pertama, kalau orang dilarang merokok, itu sama dengan kita membuat dia semakin stres. Kenapa? Tadinya dia memang sudah berpikir dengan rokok itu mengurangi stresnya kan. Dia jadi tenang, sekalipun dia punya masalah. Jadi kalau kita larang dia merokok, sama aja kita larang dia untuk jadi senang. Dia nggak bisa tenang. Apa obatnya? Kalau kita pengen seseorang berhenti merokok, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di sini kerjanya. Kalau orang dalam keadaan gembira, maka dia nggak akan cari rokok. Kalau orang dalam keadaan happy all the time ya, dia nggak akan mau merokok. Buat apa juga merokok, orang dia udah happy kok. Ini otak ini ya, semua yang dalam keadaan gembira ini akan melepaskan hormon endorfin, hormon dopamin. Jadi hormon dopamin dan hormon endorfin ini menjadi apa ya? Menjadi bahan bakar pemicu, sehingga otak dan pikiran manusia itu akan bisa berpikir dengan tenang, dengan jelas. Bahkan dalam keadaan kegembiraan ini, otak ini akan memunculkan pribadi yang cemerlang. Ya. Jadi wajahnya itu akan cerah, pandangan matanya itu akan sangat membahagiakan orang di sekitarnya. Cara dia bicara itu ya, akan berbicara layaknya orang yang berbahagia, sehingga siapapun yang mendengarkan dia bicara,
itu kemudian bisa merasakan kebahagiaan dari orang yang sedang bicara. Ya kan? Saya nggak tahu. Tapi saya berharap, saya berdoa ya supaya kebahagiaan yang sedang saya rasakan ini itu bisa terpancar dan siapapun yang mendengarkan bisa menerima dan ikut merasakan kebahagiaan yang kurasakan. Oke. Maka kalau kita mau orang yang kita kasih berhenti merokok, berikanlah dia kebahagiaan. Dengan apa? Dari diri kita sendiri. Dengan apa? Penuhkan diri kita dengan kebahagiaan, sehingga apa? Kebahagiaan kita itu akan kita tularkan kepada dia. Ya. Jadi bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu hanya bisa dari hal yang nyata kita terima. Oke, catat ya. Ini kita nggak motivasi konyol. Enggak. Ini adalah sesuatu yang real. Nah, apa yang real itu? Udara. Hidup kita saat ini adalah realita. Maka mari kita ajak pikiran kita untuk apa? Untuk mulai berpikir saat ini. Kenapa kita masih hidup? Tarik nafas. Nah, yang kita tarik itu adalah apa? Udara. Udara itu oksigen. Oksigen itu hanya Tuhan yang bisa menciptakan dan menyediakan semuanya menurut kebutuhan kita. Kenapa? Fotosintesis itu hanya bisa terjadi ketika ada matahari. Ketika ada cukup tumbuh-tumbuhan hijau. Maka bisa bayangkan, adakah manusia yang bisa menciptakan matahari, bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan hijau? Tidak ada. Lalu kemudian udara ini tidak terlepas ke luar angkasa. Kenapa? Karena ada atmosfer di bumi. Bisa manusia menciptakan atmosfer? Tidak bisa, hanya Tuhan. Maka ketika kita menghirup udara, kita terima udara itu adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Dan Tuhan gak pernah minta bayaran sama kita. Dia kasih dengan ikhlas, keikhlasannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Maka Allah itu adalah kasih. Terimalah itu sebagai tanda kasih Tuhan. Lalu kita katakan apa? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Dan kalau kita masih hidup, coba bayangkan, ada berapa besar kemungkinan hal-hal buruk yang bisa terjadi di sepanjang waktu daripada kehidupan kita. Satu hari semalam, kita pergi dari mana ke mana. Ada dong resiko bisa mengalami hal-hal yang mencelakakan. Ada, mana mungkin gak ada resikonya. Tapi hari ini kita masih hidup. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga kita, karena siapa lagi? Berarti kehidupan kita hari ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan gak pernah minta bayar kok dengan perlindungan-perlindungan itu. Tuhan gak pernah minta bayar dengan pembelaan Tuhan atas hidup kita. Orang yang jahat gak pernah berhenti kok menjahatin kita. Dia terus melakukan itu. Ya, tapi saya mau bilang hari ini, dia bukan jahat, cuma orang yang sakit otaknya. Ini, ingat lagi, aku masukkan. Kalau otak seseorang ini berisi kekecewaan dan kepahitan, saraf itu turun lewat dari sini ke seluruh tubuh. Maka dia akan memandang dunia dengan rasa yang pahit. Dia akan memandang semua orang dengan penuh kecurigaan. Jangan-jangan dia jahat sama saya gitu ya. Kenapa? Karena ininya sudah berisi hal-hal yang mengecewakan. Tapi kalau hari ini kita berisi hal kebahagiaan karena Tuhan, maka dia akan memandang dunia ini sebagai dunia yang perlu pertolongan.
Dia mau berbagi. Dia sebenarnya bukan mau berbagi, tapi yang ada di dalam sarafnya hanya kebaikan, kebahagiaan. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu kemudian akan melakukan yang membahagiakan. Kita lihat orang, kita nggak bisa benci sama orang. Kita nggak bisa benci. Kita mau bicara, sarafnya lewat dari pusat bahagia. Kita nggak bisa marah-marah. Kita enak terus gitu loh bawaannya. Lalu saraf yang masuk ke otak kita juga lewat dari ini. Maka ketika kita mengalami hal yang mengecewakan, dia lewat dari pusat otak yang penuh dengan kebahagiaan. Apa yang terjadi? Ya rasanya semua membahagiakan. Ya udah, nggak apa-apa dia buat gitu. Otak akan terus berpikir karena otaknya sedang sakit. Berarti ketika kita melihat seseorang yang merokok, saya mau katakan tadi, kenapa orang itu merokok? Karena dia menenangkan pikirannya yang kacau dengan rokok tadi. Dan dua hal loh yang dialami orang yang merokok, maka bisa tenang. Yang pertama dia inspirasi, tarik nafas. Respon tubuh pada waktu kita menarik nafas dengan sengaja, itu kemudian akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dan kemudian menurunkan pengaruh simpatik. Sehingga apa? Jantung kita akan tenang. Yang tadinya debar-debar, ayo sekarang yang masih debar-debar, ya kan? Tarik nafas dulu. Dari situ aja udah tenang. Lalu dengan otak kita berpikir, wah saya terima nafas, itu dari Tuhan. Lalu otak mulai memutuskan untuk apa? Menyatakan terima kasih. Maka waktu seseorang itu menyatakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat akan membuat hormon endorfin itu bisa dikeluarkan di sini. Sehingga apa? Dia akan mengobati ini hipokampus yang sudah tersimpan di sini banyak kepahitan-kepahitan. Dan sejak kapan? Sejak kapan manusia itu bisa sakit otaknya? Ini ya. Manusia sakit otaknya sejak daripada di dalam kandungan ibunya. Ini bayi yang sedang dikandung ini ya. Nah, ini otak bayi. Oke, anggap saya ibunya. Maka ketika ibunya kecewa, otakku akan menghasilkan hormon stres. Ketika saya disakitin, ibu disakitin, maka hormon stres ibu akan dikeluarkan, masuk ke dalam darah. Lalu dari pembuluh darah yang menuju ke bayinya, hormon stresnya akan masuk. Lalu kemudian hormon stresnya akan masuk ke otak bayi. Bayi gak kenal orang jahat, tapi dia bisa merasa dijahatin. Bayi gak tahu apa yang terjadi di dunia luar, sebab dia gak lihat, dia gak dengar. Dia bisa merasa sakit perasaannya. Kenapa? Karena dari hormon stres ya yang dilepaskan oleh ibu. Maka seorang ibu yang sedang hamil tapi dia merasa dibenci, merasa gak ada yang peduli sama dia, itu ibunya stres. Nah, kalau ibunya stres, dia akan menghasilkan hormon stres. Itu akan masuk ke bayi. Maka bayi lahir nanti, seberapa besar kerusakan otaknya, itulah bayinya. Kalau bayinya itu banyak kali memori di sini, rasa sakitnya akan nggak tahu dia dari mana. Maka muncul anak-anak autis. Jadi autis ya. Turun lagi derajatnya anak-anak yang hiperaktif, attention deficit hyperactive disorder. Kenapa? Karena tanpa dia sadari sejak dari dalam kandungannya, otaknya sudah disakiti.
Dan yang menyakiti dia itu bukan orang lain. Yang menyakiti itu sebenarnya adalah ibunya sendiri yang sedang tersakiti. Tapi ibunya tidak bermaksud. Nggak ada ibu-ibu yang bermaksud untuk menyakiti anak dalam kandungannya. Tetapi pada waktu seorang ibu memutuskan untuk berkeluarga, menikah, lalu kemudian dia hamil, dan dia belum paham tentang ini. Sehingga saya berdoa, saya berharap ya, siapapun kita yang mau menikah hari ini, pikirkan baik-baik. Pernikahan itu bukan sesuatu yang instan membahagiakan. Pernikahan yang berbahagia adalah karena hati orang yang menikah udah sehat. Jadi saranku, pastikan dulu otak pasangan kita sehat atau sakit. Karena kalau sakit otak pasangan kita, udah pasti dia akan menyakiti kita. Karena apapun yang dia kerjakan itu akan menyakiti. Kalau lagi pacaran orangnya baik, itu kan cuma pura-pura. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Tujuan dia adalah menikah. Nggak mungkin otak ini memerintahkan seseorang berbuat hal yang nggak baik kalau tujuannya menikah. Ya. Jadi karena mau menikah, maka dia memaksakan dirinya untuk berbuat yang baik. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ada orang yang merokok, kenapa? Sakit otaknya. Kalau orang yang udah sakit otaknya, jangan dilarang. Seseorang yang ketika sakit otak, kita harus paham. Dia sakit otaknya karena tersakiti. Apa yang menyakiti dia? Ya semua hal yang membuat dia kecewa, bingung. Ya, jadi gak bisa. Kebahagiaan dalam pernikahan saling mengusahakan bahagia satu sama lain. Ya di kalimat sih begitu, saling mengusahakan. Intinya adalah pribadi diri sendiri dulu jadi orang yang berbahagia. Dengan apa? Dengan orang yang penuh rasa syukur. Apa yang kita syukuri? Hidup. Siapa yang beri hidup? Tuhan. Maka dalam setiap detik kita, apakah kita sebagai istri, apakah kita sebagai suami, terima dulu kebahagiaan itu. Terima dari siapa? Dari Tuhan. Kalau dari manusia, bukan mustahil, mungkin. Tapi kalau semua orang yang kemudian dari mulai kandungannya udah disakiti otaknya dan lalu kemudian mengalami masa kecil, masa remaja juga disakiti, masa mulai dewasa dia juga disakiti. Wah, penuh dan kekecewaan dunia ini. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan orang-orang yang sakit otaknya ini sejak dari dalam kandungan ibunya. Ya, jadi bagaimana dengan kita, Dok? Orang yang menyakiti kita lagi sakit otaknya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lagi sakit otaknya, berarti kita sedang sakit dong otak kita, karena kita disakiti. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita disembuhkan dulu. Berikan dulu diri kita disembuhkan. Dengan cara apa kita disembuhkan? Dengan cara kita menerima kebahagiaan, menerima kegembiraan dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana caranya? Sadari, percaya bahwa hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Setelah kita percaya, kita katakan terima kasih Tuhan atas hidupku. Maka pada waktu kita menyatakan terima kasih Tuhan atas hidupku sampai hari ini, itu adalah pemberianmu Tuhan. Nih, kita akan membuat memori di hipokampus, ya. Hipokampus memori. Kita akan membuat memori di hipokampus ini supaya apa? Tersimpan di sini hanya hal-hal yang membahagiakan. Dan siapakah yang tersimpan di situ? Pribadinya Tuhan. Buat yang Kristen, ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kemudian memberikan dirinya
nggak meminta balas apapun. Dengan keikhlasan hatinya dia kemudian menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk menjadi pengampunan. Bukti memaafkannya Allah yang menciptakan manusia. Kalau kita mau menerima itu, ini hipokampus kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita menerima pengampunan. Jadi kita sudah dimaafkan. Waktu kita sakit, waktu kita berdosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Orang yang sudah menerima pengampunan termemori di sini. Sehingga apa? Ketika kita melihat orang berbuat hal-hal yang dalam tanda kutip jahat, mengecewakan, menyakiti, kita bisa dengan mudah menerimanya. Ya udah, nggak apa-apa, sebab otaknya lagi sakit. Ada. Oke, yang baru bergabung, selamat pagi, shalom. Live ini bertujuan untuk apa? Untuk membuat kita bisa gembira. Topik di awal tadi adalah bagaimana menghadapi orang yang merokok. Garis besarnya, jangan larang orang merokok. Karena semakin dilarang dia merokok, semakin otaknya tersakiti. Semakin otaknya tersakiti, semakin minta dia dengan rokok. Semakin memaksa dia untuk merokok. Bahkan kalau kita memberikan represi yang begitu keras kepada dia untuk melarang dia merokok, tambah jahat otaknya nanti. Iya, lebih awal Bang Jimmy. Ya, bersyukur sudah banyak tahun yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Amin Ibu Leni, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup kita sampai hari ini, itu akan menentukan kita jadi orang yang sehat atau tidak. Dan kalau kita mau menolong orang lain supaya sehat, perhatikan baik-baik ya. Apa yang saya perkatakan ini coba diterima, terima, lalu lakukan ya. Sering migrain apa karena lambung? Gak ada hubungan migrain ke lambung. Tapi kenapa lambungnya sakit? Karena otaknya ini sakit. Jadi saraf yang ke lambung kita, dia akan membuat asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, rasa nyeri, masuk lagi ke sini, tambah sakit. Ketika ini tambah sakit, ini akan melepaskan hormon stres, katekolamin, kortisol, dan semua yang stres-stres itu kemudian akan menyebar ke otak kita, hormonnya, dan itu kemudian akan memicu vasodilatasi pembuluh darah di sini, yang mana apa? Merangsang rasa nyeri karena terjadi peningkatan intrakranial, peningkatan tekanan di otak kita. Jadi bukan karena lambung, tapi karena di sini kecewa. Ketika seseorang bingung, nggak tahu jalan keluar dari masalahnya. Ketika seseorang bertanya, kenapa dia jahat sama aku? Ketika seseorang berpikir-pikir, aduh sampai kapan hidupku seperti ini? Itu akan menimbulkan apa? Hormon stres di sini Bapak Ibu. Lalu kemudian hormon stres akan menyebar ke otak, akan mengganggu tekanan intrakranial namanya, sehingga muncullah bisa vertigo, bisa migrain, bisa tension headache, pokoknya semua rasa nyeri di kepala. Yang mana ketika kita dengan jujur mengaku karena kita sudah menerima kebahagiaan dari Tuhan, gak ada sakit kepala. Hilang dia. Ayo teman-teman di tap layar. Oke, thank you ya, terima kasih. Semoga ini memberkati kita sehingga kita bisa bahagia. Pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya melihat orang yang kemudian berbuat hal yang jahat, otakku langsung berpikir, dia buat jahat bukan karena dia jahat. Nggak ada. Tuhan nggak pernah ciptakan orang jahat. Tuhan ciptakan manusia ini otaknya sama. Otak saya, otak Bapak Ibu, dan otak siapapun sama. Kayak gini otaknya. Bedanya apa? Dari dalam kandungan ibu kita, apakah ibu kita mengalami banyak tekanan, pressure, banyak kecewa, banyak kebingungan selama dia hamil? Itu yang menentukan kita lahir
sebagai bayi yang otaknya sakit atau sehat. Lalu kita lihat perkembangan kita, dibesarkan sama orang tua kita, sering dimarahin, sering dikasih tekanan, sering dibuat, bahkan mungkin menerima perlakuan gak adil, dengan saudara-saudara mungkin juga dibully, di sekolah dibully, di sekolah dimarahi guru, ya orang yang berkata kasar, keras, ya itu akan langsung menyakiti otak ini. Maka dia akan beranjak dewasa terus menerus dengan apa? Otak yang sakit. Lalu tanpa dia paham, tanpa dia bermaksud, perbuatannya itu menyakiti orang lain. Maka orang lain akan kasih respon lagi, balas dong. Masa dia buat yang jahat kita nggak balas, ya kira-kira gitu ya. Jadi maka akan kita lihat orang yang merokok karena dia sakit otaknya. Aduh. Shalom Kak Mes, Kak Dayus. Pernikahan saya hancur karena orang tua suami saya terlalu ikut campur dalam rumah tangga kami. Gak apa-apa, kenapa orang tuanya ikut campur? Karena ini otak daripada orang tua. Jadi orang yang lebih tua dari kita ya, siapapun itu sangat mungkin dia mengalami lebih banyak masalah daripada kita. Benar nggak? Pasti lebih banyak masalahnya. Nah masalahnya itu ketika dia terima di otaknya, itu bisa menyakiti otaknya. Maka tidak jarang kita melihat orang tua yang melakukan hal-hal yang menyakiti, gampang kali menyakiti. Sebenarnya bukan karena dia mau, tapi dia udah termemori di sini. Banyaknya hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Nah, jadi jangan kita tambah sakit. Jangan kita sakiti dia. Makin kita sakiti dia, makin dia tidak bisa berubah menjadi baik. Ya, gitu. Mantap Kak Marta ya. Sakit kepala hilang, perut terasa penuh dok. Yes, berarti masih ada sakit di sini. Oke? Ada bantu. Oke, jadi karena masih ada sakit di sini, saraf ke lambung kita masih menghasilkan asam lambung. Maka asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Bagaimana biar nggak stres terus dok? Nanti lihat rekamannya Bang Karos malam ya, pasti baru ikut ya. Nanti lihat rekamannya. Intinya adalah supaya kita nggak stres, bersyukur. Apa yang bisa kita syukuri? Yang terus menerus ada dalam hidup kita, yaitu apa? Hidup kita ya. Jadi hidup kita itu harus menjadi apa? Kita anggap pemberian Tuhan, satu-satunya pemberian Tuhan yang paling berharga buat kita. Tanda sayangnya Tuhan, tanda cintanya Tuhan buat kita. Tuhan gak pernah tuntut balas, Tuhan gak pernah tuntut apapun kok dari kita. Maka waktu kita bersyukur terus setiap hari, tarik napas yuk. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Itu akan memenuhi otak ini dengan apa? Hormon endorfin. Ketika hormon endorfinnya penuh, kita jadi orang yang bahagia. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, semua saraf yang masuk ke otak ini lewat dari sini. Dengan lain kata ya, kita minum air putih, bisa manis rasanya di lidah kita. Kenapa? Kalau manis sekali memori dari otak seseorang itu, apapun yang datang dalam hidupnya bisa menjadi sesuatu hal yang manis. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Siapakah orang yang mengasihi dia? Orang yang menerima kasih Tuhan, bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidupnya, bersyukur atas hidup ini. Itu akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa melihat, dia bisa merasakan kalau Tuhan itu senantiasa bekerja dalam hidupnya. Dan kalau Tuhan itu bekerja senantiasa, apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, dia tahu bahwa Allah sedang bekerja.
Dan kalau Allah sedang bekerja, dia tahu bahwa tujuan Allah bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Kalau dia tahu itu mendatangkan kebaikan, ya kita tenang-tenang saja. Kita hanya ikut melakukan apa yang maunya Tuhan saja. Kenapa? Karena di pikiran kita, memorinya di sini sudah terpatri bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak akan pernah mengabaikan kita. Ada Tuhan yang kasih-Nya itu tidak akan pernah habis. Ada Tuhan yang pembelaannya sempurna. Ada Tuhan yang pertolongannya itu pasti tepat pada waktunya. Ada Tuhan yang mempedulikan kita. Ada Tuhan yang ketika kita jatuh, Dia menggendong dan mengangkat kita. Ada Tuhan yang ketika kita bingung tidak bisa lihat pintu, Dia akan membuat pintu di saat tidak ada pintu. Ada Tuhan ketika berada di tengah-tengah daripada jalan yang tidak terlihat, Dia bisa buka jalan. Amin. Itu Tuhan. Ketika kita berada di tengah-tengah padang pasir, Dia akan menuntun langkah kita. Dia pasti akan memberikan tuntunannya buat kita sepanjang kapan waktu kita mau hidup dengan menerima dan bersyukur atas hidup ini, maka otak kita itu akan dipenuhi dengan kegembiraan sukacita. Haleluya. Amin, amin. Shalom TS. Tuhan Yesus memberkati dari sejauh di Ambon. Oh, Tuhan berkati Pak. Tuhan memberkati ya Pak Dr. Ristianto Sugiano. Sehat selalu. Sehat selalu Bang Hasibuan ya. Amin. The you is the one. Malah orang tuanya menyuruh supaya pernikahan kami di Sudan. Gak apa-apa. Kenapa orang tuanya menyuruh itu? Ini otaknya sakit. Kakak cuma perlu berikan diri kakak ditolong sama Tuhan. Mulai hari ini, penuhkan otak kakak dengan apa? Hati yang gembira. Bersyukur saja. Pertolongan Tuhan itu pasti akan tepat pada waktunya buat kakak. Kalau Tuhan yang mempersatukan pernikahan kakak, Tuhan pasti akan melindungi pernikahan kakak. Jangan ikutkan, jangan dengarkan semua orang yang berkata negatif tentang pernikahan kakak. Kakak cukup mendengar Tuhan, lalu serahkan diri kakak untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pernikahan-pernikahan yang diambang daripada kehancuran, itu Tuhan bisa sanggup tolong kita. Tuhan pasti akan bela kita. Tetaplah bertahan, tetaplah bersyukur, tetaplah jadi pribadi yang mengalami hati yang gembira dari Tuhan. Sehingga apapun perbuatan kita akan menyembuhkan orang lain. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu disembuhkan oleh Tuhan. Memang masalahmu berat, memang persoalanmu berat. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kak Novi Tuhan memberkati. Kak Rentauli Tuhan memberkati kita semuanya. Kak Yani selamat pagi. Selalu ada harapan. Selalu ada jalan yang dapat dibuka oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sayang sama kita. Dia peduli sama kita. Kalau dengarkan ini live, Tuhan memberkatimu. Tuhan sayang samamu. Tuhan rindu untuk kau kembali mengalami hidup yang bahagia. Selalu sukacita, cuma mau terima, nggak apa-apa. Kalau hari ini kita masih susah, artinya apa? Otaknya masih sakit Kak Ita. Bagaimana supaya otaknya sembuh Kak Ita? Mulai dari hari ini, bersyukur aja masih hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau saya masih hidup sampai hari ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Bilang terima kasih aja. Cuma itu aja kok caranya supaya gembira. Kalau ada yang nanya sama aku, gimana supaya gembira? Cuma bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Thank you Bang Jimmy Purba ya. Saya berdoa supaya live ini bisa membuat orang semua bisa bahagia. Apapun masalah dan persoalannya. Kenapa? Karena liveku ini bukan aku yang menyulap. Tapi aku percaya ada Tuhan yang mengasihi kita. Kalau saat ini kau merasa terhilang, saat ini kau merasa sedang bingung, saat ini kau merasa gak tahu arah jalan pulang, hari ini kau terima. Kau dituntun oleh Tuhan, kau dipegang oleh Tuhan. Kekuatanmu bukan dari dirimu lagi. Kekuatanmu bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia. Tapi kekuatanmu ada dari Tuhan. Sukacitamu akan dilimpahkan Tuhan. Kau cuma perlu berkata, terima kasih Tuhan. Saya terima itu semuanya. Saya percaya itu semuanya.
dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang yang terlalu sabar salah nggak? Ya enggak lah. Sabar itu makin bagus. Kenapa kita sabar? Karena kita bahagia. Saya akan bersabar. Ketika menunggu, saya akan bersabar. Kenapa? Karena bahagia. Loh, apa masalah dengan menunggu? Sebab saya tahu ketika menunggu, Tuhan memberikan saya hidup. Ya kan? Lalu saya ucapkan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tapi udah lama nunggu, ya nggak apa-apa kan masih hidup. Hidup adalah pemberian Tuhan. Bilang lagi, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Walaupun lama nunggu Dokter Joseph di perhatiannya. Oke, nanti aku coba bantu ya. Untuk apa? Tetap aku nanti akan sharekan nomor antrian yang sedang berjalan. Kalau nanti praktek ya. Supaya, jadi nanti saya suruh perawat untuk membuka live Dokter Joseph sembari dia menunggu menunggu di ruang tunggu ya, supaya bisa bersabar, supaya tahu apa yang sedang dikerjakan ya, bahwa kita sedang menolong orang yang sedang kesusahan, kesulitan, dan kadangkala memang kita perlu bersabar. Untuk apa? Supaya Tuhan tolong dulu yang itu ya, karena Tuhan sedang mengizinkan saya untuk kemudian menolong orang yang sedang terbeban. Jangan sampai nanti udah baru keluar antriannya, lalu yang baru keluar dimarahin. Nah, lama kali kau katanya kan. Itu kan namanya kita bukan menyembuhkan ya kan. Itu kan namanya kita sedang menyakiti sesama kita. Ya wajar aja kita nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita sadar setiap detik hidup ini adalah pemberian Tuhan, dan kita ucapkan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ikut aja aku, tarik napas lah dulu. Tarik napas. Makasih Tuhan. Wih, enak kali. Tumben pagi dan nongol ya Kak Denrika. Nanti lihat rekamannya di YouTube ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kak Deswina Manayuruk, Tuhan berkati. Kak Burmanalu, selamat pagi. Kak Sandra Kuhu, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini juga belum selesai persoalan, masih banyak masalah. Coba tarik napas, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Instan. Saat ini juga itu pasti akan bisa merasakan sukacita ya, damai sejahtera sedang bekerja ya. Tapi kadangkala masih sakit otaknya, nggak apa-apa. Kalau sakit otaknya berat, berarti perlu dosis yang tinggi. Berarti dosis tinggi bersyukur. Seberapa tinggi dosis bersyukur? Setiap waktu. Jadi setiap detik ucapkan syukur karena diberikan oleh Tuhan. Amin. KN Siburian, apa obat suka oyong-oyong, susah tidur, aku iba beres si partanone baru tinggal di. Oke, Inang Siburian, obatnya adalah bersyukur. Tarik napas. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Berapa kali? Sampai bisa tidur. Kalau belum bisa tidur, tarik napas lagi, bersyukur lagi. Kalau belum bisa, tarik napas lagi, bersyukur lagi. Sampai otaknya sembuh. Pada waktu otak kita sembuh, kita bisa tidur. Pada waktu otak kita sembuh ini, hipotalamus, amigdala, hipokampus ini termemori pribadinya Tuhan. Kita bisa berkata, selain kau tiada yang lain yang selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Amin Kak Marta. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku. Bagaimana menghadapi orang yang egois? Bang Jimmy tarik napas banyak-banyak. Supaya Bang Jimmy dipenuhi dengan kebahagiaan. Supaya kita dipenuhi dengan hati yang gembira. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang egois, keegoisannya itu tidak bisa menyakiti kita. Karena di sini sudah terpatri, tersimpan kegembiraan yang dari Tuhan. Dan kita bisa paham kenapa orang egois dan sakit hati. Karena otaknya sedang sakit. Otaknya sedang sakit. Coba tanya sama diri kita. Kalau kita sedang sakit, pengennya diapain? Pas kan?
Semua orang yang sedang sakit pasti pengennya ditolong, diobati. Maka kalau orang berbuat yang mengecewakan kita, itu karena otaknya lagi sakit. Kalau dia lagi sakit berarti dia butuh pertolongan. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang iri hati, orang yang sakit hati karena otaknya sakit. Kalau udah disakitin tetap sabar berarti bukan kita yang bodoh. Kita tidak bodoh. Kita orang penuh dengan gembira. Kakak mau yang mana? Mau yang bodoh atau yang gembira? Aku pilih mau gembira. Orang boleh berkata, bodoh kali Dokter Joseph itu mau digituin. Kan dia mana tahu apa yang kurasakan. Kalau aku rasa bahagia. Orang mau bilang apapun, awak bahagia. Orang sehat perlu merokok. Orang sehat udah pasti nggak merokok. Hanya orang yang sakit otaknya yang merokok. Maaf ya, jangan marah sama aku ya. Kan dianggap sakit dong. Tadi aku udah bilang kalau orang yang dianggap sakit perlu ditolong, diobati. Ya kalau dia mau berobat dia datang dong berobat. Iya kan? Tapi kalau bagiku, mulai daripada aku menyadari hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan kasih pesan sama aku gitu ya. Jadi diajarkan kita. Anggaplah orang yang merokok itu bukan karena jahat, tapi karena sedang sakit otaknya. Maka tadi aku sudah sharingkan buat kita. Efek daripada merokok ada dua. Dia akan menarik nafas. Siapapun yang menarik nafas akan memberikan ketenangan. Yang kedua, dia akan menarik nikotin ke dalam otaknya. Maka nikotin itu akan menenangkan otaknya yang sakit. Jadi udahlah, gak apa-apa. Tapi kalau kita merasa kita bisa tolong dia, kalau kita mau ditolong, yang merokok pengen ditolong, hubungi aku. Yang pengen berhenti merokok, saya tahu. Abang merokok, bapak merokok karena bapak gak bahagia. Bapak merokok karena bapak sedang kecewa. Bapak merokok karena bapak sedang sakit hati. Bapak merokok karena bapak sedang bingung. Apa yang bisa kukatakan? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi penolong yang setia. Ada Tuhan yang menjadi penolong yang telah terbukti kesetiaannya. Ada Tuhan yang pasti berkuasa. Dia menciptakan alam semesta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap dengar lagu itu langsung ingat Pendeta Harahap. Selalu ini lagunya. Oh ya benar, Pak Aka ya. Tuhan berkati. Pendeta Aka Harahap. Yes. Kalau tumor otak bagaimana? Bagi dokter itu sudah end stage. Bagi dokter ya biasalah, namanya dokter juga manusia. Aku juga manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kak Tene ini selamat pagi. Kak Lebenhard, setelah sekian tahun merokok tiba-tiba stop merokok, ada efek samping? Nggak ada. Udah pasti sehat. Kalau udah sehat otaknya, maka jangan dipaksa berhenti merokok. Jangan dipaksa berhenti merokok. Saya dibilang bodoh karena terlalu sabar. Awalnya sedih dan sakit saya. Sekarang dia kagum lihat saya. Haleluya Kak Lea. Hepatitis B bisa sembuhin. Obat anti hepatitis hanya untuk menurunkan jumlah virus. Apakah bisa sampai 0? Itu karya Tuhan yang luar biasa. Itu kuasa Tuhan yang dinyatakan ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dok, radang sendi obatnya apa? Radang sendi obatnya ada di WA aku. Silakan masuk ke WA aku, minta obat radang sendi. Dok, merokok membuat pikiran tenang, bagaimana cara berhenti merokok? Nanti abang lihat rekamannya dari awal. Bang Marwanto SPD. Lihat rekaman ini dari awal. Bapak akan paham. Sebenarnya obatnya hanya satu, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Iya kan? Jadi hanya dengan bersyukur dan bersyukur otak kita akan disembuhkan. Kenapa? Karena hormon endorfinnya akan dikeluarkan. Set. Sehingga ketika kita bahagia, Pak, Bapak nggak perlu merokok lagi, Pak. Kalau lagi bahagia, perokok pasif lebih bahaya. Maka kalau ada yang merokok dijauhin dulu ya. Dokter sekaligus pendeta, doakanlah ya Kak Violora Nenggolan ya. Hasibuan, dokter apa obat kolesterol? Tergantung apa LDL-nya berapa, TG-nya berapa ya. Tiba-tiba lewat Bang Tom Salko. Tuhan berkati. Tidak suatu kebetulan live-ku ini lewat. Live-ku ini adalah untuk menolong supaya kita yang lagi galau bisa bahagia lagi. Live-ku ini bertujuan untuk orang-orang yang apa? Lagi kacau pikirannya, nggak bingung lagi.
Liveku ini bertujuan apa? Untuk orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, ya. Konsultasi online hubungannya kemana? Ke WA Bang David. Kalau stop rokok kepala terasa nggak enak dok, kenapa itu? Berarti masih stres pikirannya. Jangan stop merokoknya. Udah, siapa yang suruh Bang stop merokok? Merokok dulu Bang. Lalu sambil Abang merokok ya Bang, sambil merokok. Buat yang lagi merokok, ini caranya. Sambil merokok, tarik napasnya, tarik asap rokoknya itu ya. Terus Abang bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Buat yang masih merokok, saat ini juga jangan berhenti merokok. Don't. Anda hanya akan bisa berhenti merokok waktu otaknya sudah bahagia. Maka bagaimana supaya bahagia? Abang sambil merokok bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Sampai kapan? Sampai otak Abang sehat. Ya, dok, mental saya seperti hancur. Apa harus berobat dok? Ya ini kan berobat namanya yang kubuat liveku ini. Liveku ini bertujuan untuk memperbaiki mental yang sudah hancur. Percayalah, bukan aku yang memperbaiki. Ada Tuhan yang memperbaiki. Hanya Tuhan yang bisa. Anda boleh cari dokter kemanapun juga, tapi dokter nggak bisa menyembuhkan mentalmu. Yang bisa menyembuhkan mentalmu hanya Tuhan. Sekarang kau perlu datang sama Tuhan. Kapan kita perlu dokter? Ketika kita merasa sangat menderita, maka kadang kala kita perlu diberikan obat untuk menenangkan rasa nyerinya. Tapi obat penghilang nyeri, penenang rasa nyeri, itu tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan kita hanyalah ketika kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Gitu loh, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau gitu nggak perlu dokter? Perlu. Kalau penderitaanmu udah sangat-sangat luar biasa, dokter bisa kasih obat penghilang nyeri. Tapi obat penghilang nyeri tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Tuhan. We help, God heals. Kami menolong, Allah yang menyembuhkan kita, ya. Oke, Kak Lisa, sabar ya, nanti selesai live aku baca ya. Bang Asibuan, makasih buat nasihatnya, hati gembira dulu Bat. Yes Bang, Tuhan memberkati. Apapun persoalan Abang, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Abang terima pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita dari Tuhan. Amin. Hai Kak Meli Silaban. Selamat pagi Kak Ansel Manulang. Sangat diberkati ya, Tuhan memberkati. Kak Sahat Coy, Ibu Sofiati. Ini sakit pinggang. Yang sakit pinggang minum obat ada di WA aku. Masuk ke WA aku yang sakit pinggang. Pagi Kak Taurus, Tuhan berkati. Oh Ibu, oh siap-siap Ibu Asibuan. Pasien-pasien di depan udah pada ngerumpi nunggu panggilan antrian ke dokter jauh. Iya, aku nih lagi nunggu istriku selesai mandi. Ya, baru berenang dia. Jadi puji Tuhan hari ini udah mulai bisa dia berenang lagi ya. Karena selama ini sakit lututnya, sakit tangannya. Ya, jadi walaupun dia ibu dokter, bisa sakit ibu dokter ya kan. Mari kita tertawakan masalah kita. Aduh. Dokter kalau menormalkan hormon, apa obatnya? Tergantung lah apa hormonnya. Ya, tapi intinya adalah pengatur hormon di sini. Hipotalamus ini. Berarti hormon itu bergantung kepada stres pikiran kita. Kalau pikiran kita stres, hormon udah pasti terganggu. Maka bagaimana mengobati hormon? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan, Ibu Asibuan. Ibu dokter juga manusia kan? Iya. Saya merasa malu dok. Umur masih 31 udah status janda. Nggak apa-apa loh. Status janda itu kan di depan manusia. Catat ya. Status janda itu cuma di depan manusia. Bagi Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Selama ibu sudah menikah, itu ibu dinikahkan oleh Tuhan. Di mata Tuhan ibu tidak pernah jadi janda. Di mata Tuhan ibu tetap seorang istri. Sebab yang mempersatukan suami dan istri itu hanya Tuhan. Catat. Kalau ada orang yang berusaha menceraikan kita, dia berlawanan sama Tuhan. Kenapa dia berlawan sama Tuhan? Lagi sakit otaknya. So santai aja. Kak Dayus the one ya. Silakan WA aku kalau perlu support. Aku kasih support ya. Shalom Kak Flora. Praktek di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan ya. Shalom pagi Kak Meme.
Sakit ulu hati melalui apa ya? Sakit ulu hati obatnya di WA aku, masuk ke WA aku aja lah, udah. Intinya kalau mau sembuh adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Udah di rumah sakit, tapi masih di kolam belum, masih di kolam renang ini. Banyak orang ini berenang nih kan, awak live di sini kan. Aku juga sudah janda. Tuhan memberkati semua janda. Semalam kita ketemu banyak janda pasien kita ya. Nama kita sebut dia Rojan, rombongan janda, iya kan? Dan aku berdoa janda-janda semua dibela Tuhan, janda-janda dilindungi Tuhan, janda-janda dipelihara oleh Allah Bapa di sorga. Terima, ya. Oke, jadi udah selesai istriku, kami pulang dulu supaya aku bisa ke rumah sakit. Sampai jumpa nanti para Rojan, salah, rombongan janda. Tuhan berkati.